partai itu adalah untuk menuju kekuasaan, kan seperti itu. Betul, bagaimana ya. kita merebut kekuasaan. Karena namanya juga Partai Persatuan, kita ingin mempersatukan. Dalam pandangan Perindo nih, Kak, Ya. sebesar apa sih pengaruh Pak Presiden kita ini, Pak Jokowi ini dalam peta percaturan politik 2024 ini? Jadi Bagaimana posisi Perindo di tengah koalisi partai-partai parlemen dan apa kepentingan Perindo dalam hal ini? figuritas penting, karena kita butuh juga orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang hebat, tapi tetap harus ada narasi yang memang narasi kebangsaan yang memang harus kita kuatkan di sana. Apa makna pertemuan-pertemuan Pak Haritanu dengan ketum-ketum partai besar ini? Kawan Akurat, berjumpa lagi dengan saya dalam program Akurat Talk, Kena Tuh Barang. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia sangat paham mengenai dunia kepemiluan di Indonesia tentu saja, tapi tahun lalu beliau mengumumkan sudah resmi bergabung dengan sebuah partai politik yang The Rising Star. Nah, beliau adalah Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kang Ferry, terima kasih Kang Ferry sudah hadir di studio kita, sudah mau datang ke studio kami. Kang Ferry, tentunya ini kan yang menarik adalah Partai Perindo sebagai salah satu partai yang bukan salah satu, Kang, satu-satunya partai mungkin non parlemen yang diprediksi berpotensi besar ya untuk masuk ke parlemen. Karena dari survei Litbang Kompas saja, Kang Ferry, ya, hasil pendapat Litbang Kompas itu Januari kemarin itu menunjukkan Partai Perindo sebagai partai non parlemen yang elektabilitasnya tertinggi, 4,1%. Itu sudah melampaui parliamentary threshold, ya, sudah lewat 4%. Di beberapa survei lain ada yang mengatakan 4,9%. Nah, apa tanggapan Kang Ferry sendiri? Apakah Kang Ferry yakin angka ini bisa meningkat atau minimal bisa bertahan sampai 2024 nanti, Kang? Pertama, yang tadi Rising Star. Ya, Perindo itu Rising Star. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, usianya baru 8 tahun ini. Baru 8 tahun, ya, jadi masih belum remaja atau belum anak-anak lah ya. Tapi udah mulai tumbuh. Nah, yang kedua, kalau kita lihat tren dari survei ke survei, saya coba bandingkan tren survei di 2018-2019 dengan 2021, 2022, 2023 ini, itu agak berbeda. Nah, sekarang trennya itu kecenderungan terus meningkat. Jadi dari mulai 1, terus ke 2, 3, sekarang sudah ada di posisi 4, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa bertahan. Ini memang pola, ini memang metode akademis ya, untuk melihat bagaimana pola tren sekarang. Nah, untuk menuju pola ini dari sekarang sampai ke sana kan itu harus ada effort yang luar biasa, usaha yang luar biasa. Nanti kita bicara soal effortnya Partai Perindo untuk menembus batas-batas itu ya, Kang. Tapi mungkin itu salah satu alasan juga Kang Ferry tahun lalu mengumumkan bergabung dengan Partai Perindo ini, Partai The Rising Star. Karena kan Kang Ferry sebelumnya hampir 15 tahun ya, Kang ya? 15 tahun ada di KPU daerah Jawa Barat dan KPU Pusat. Dari tahun 2003 sampai 2012 ada di Jawa Barat. 2012 sampai 2017 ya di KPU Pusat. Lalu 2021 kedengarannya Kang Ferry sudah mulai ada komunikasi dengan Partai Perindo, lalu 2022 memutuskan resmi. Itu mungkin salah satu alasan Kang Ferry bergabung dengan Partai Perindo, atau apa yang menjadi janjinya Partai Perindo kepada Kang Ferry? Iya, menarik lah. Kalau sebagai aktivis kan asik banget ya kalau misalnya kita bergabung kepada partai-partai yang memang mau tumbuh dan ini punya satu upaya jangka panjang. Kalau yang sekarang ini banyak kan luar biasa, partai-partai kan luar biasa nih sekarang nih. Tapi kan Partai Perindo ini partai yang Rising Star, yang saya pikir ini partai masa depan. Maksudnya jangka panjang seperti itu. Jadi ya ini perlu diupayakan sebagai bagian dari bagaimana kita ikut terlibat di dalamnya. Bagi seorang aktivis kan ini menarik kan. Ini menjadi challenge yang menarik ketika kita ingin masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk mengangkat Partai Perindo menjadi partai yang besar seperti itu. Ada tantangan tersendiri. Ada tantangan tersendiri. Ini partai yang tergolong masih baru dengan elektabilitasnya juga belum terlalu besar ya, belum terlalu tinggi, tapi Kang Ferry memutuskan untuk bergabung karena juga melihat ada potensi harapan besar di Partai Perindo begitu. Iya,
Setidaknya tiga hal, Kang. Yang pertama, ini partai inklusif. Partai yang memang menjaring banyak orang, banyak pihak dari berbagai jenis pekerjaan, dari suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, ini partai real. Jadi partai kan juga banyak yang wacana, yang mungkin menjebatani atau mengkomunikasikan politiknya dengan hal-hal yang memang lebih bersifat naratif, misalnya seperti itu. Ini real ke lapangan loh. Jadi ya ada gerobak Perindonya, atau ada pelatihan-pelatihan UMKM-nya, yang mudah-mudahan top of mind dari masyarakat itu kepada partai kita adalah partai yang memang memperjuangkan rakyat kecil kan, seperti itu. Nah, yang ketiga, ya perlu kita syukuri bahwa partai ini tidak mempunyai beban sejarah masa lalu, tidak mempunyai beban dosa yang tidak ada yang memang terlibat korupsi, kolusi, nepotisme itu, ya kita patut syukuri itu ya. Ya ini yang memang kita ingin bantu, ya mudah-mudahan nanti ketika kita mendapatkan amanah jabatan pun kita tidak terlena dengan urusan seperti itu. Nah, Kang, kita beralih ke konstelasi politik sekarang, kekinian. Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, itu kan beberapa bulan terakhir banyak melakukan pertemuan-pertemuan silaturahmi politik ya, ke partai parlemen malah. Partai-partai parlemen seperti ya dua partai yang paling mencolok itu ya Partai Gerindra dan Golkar. Kalau nggak salah bulan April 2023. Apa makna pertemuan-pertemuan Pak Haritanu dengan ketum-ketum partai besar ini? Ya itu safari politik ya. Pas dilakukan di bulan Ramadan, ya kita melakukan silaturahmi kepada partai-partai tersebut. Yang pasti kita menjalin, selain silaturahmi kan kita menyampaikan berbagai gagasan-gagasan kebangsaan seperti itu. Misalnya ketika kita bertemu dengan Pak Prabowo juga menyampaikan kita ini banyak hal yang mungkin harus kita rajut kembali. Banyak hal-hal yang memang ternyata hasil kompetisi ini menghasilkan pertentangan atau misalnya saling gontok-gontokan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita coba bangun, bahwa kompetisi itu bukan untuk itu, tapi kompetisi itu untuk membangun sebuah energi besar ke depannya kan, seperti itu. Nah, ini yang kita juga coba lihat. Ke Partai Golkar juga sama. Jadi bagaimana membangun sebuah gagasan kebangsaan yang ada. Nanti kita juga akan berkomunikasi politik atau safari politik dengan partai-partai lain sampai nanti pada waktunya kita akan menetapkan bahwa Partai Perindo akan melakukan koalisi politik dengan partai siapa. Nampaknya Partai Perindo dengan langkah-langkah seperti itu sudah sangat percaya diri ya, bahwa ini akan menjadi rekan kerjasama di parlemen nanti ketika sudah selesai pemilu, nanti akan masuk ke parlemen dan bertemu dengan partai-partai besar ini di parlemen nanti. Ya, itu kalau bahasa Sundanya mah wajibul kudu. Wajib harus masuk ke parlemen. Wajib, itu menjadi target kita dan sudah menjalin komunikasi dari sekarang nih. Harus menjalin komunikasi dari sekarang. Yang lainnya adalah karena kita adalah partai persatuan, bukan karena namanya persatuan ya. Ya kita juga harus menjalin sebuah silaturahmi politik yang memang lebih baik lagi untuk merajut kekuatan-kekuatan politik yang baik. Kan kalau misalnya kita bareng-bareng seperti ini kan untuk kedepannya membangun sebuah energi positif buat bangsa ini kan, kenapa tidak kita lakukan seperti itu. Nggak ada pembahasan mengenai mungkin ya pencapresan atau pembentukan koalisi-koalisi dengan partai-partai parlemen ini. Itu ada sebagai bagian yang mungkin nanti, karena gini kan, tahapannya kan masih relatif lama ya, walaupun mungkin sudah mulai konstelasinya sudah mulai ada, tapi ini relatif masih lama sehingga bisa jadi ini masih dinamis, masih cair lah seperti itu. Tahapannya kan baru bulan Oktober November. Jadi Partai Perindo melihat ini masih formasinya masih bisa berubah. Walaupun nanti pada akhirnya kita akan memutuskan sesuatu terkait dengan soal koalisi tadi. Jadi kita fokus ke pertama soal pencalegan. Tanggal 14 Mei ini kita fokus pencalegan. Sambil itu juga kita melakukan upaya-upaya komunikasi politik. Nah, nantinya kita mengerucut, pasti ada mekanisme kelembagaan partai untuk menentukan sikap bagaimana kita nantinya. Oke, nanti saya akan lebih dalam lagi di situ, Kang. Karena ini kan ada momen di mana Pak Haritanu dan Pak Jokowi satu forum ketika hari ulang tahun Perindo ke-8 itu. Yang Pak Haritanu mengatakan akan ikut Pak Jokowi. Tapi nanti itu kan. Tapi apakah pertemuan-pertemuan silaturahmi itu juga dilakukan Pak Haritanu dengan partai-partai non parlemen yang seperti partai-partai lain? Di awal sebelum kita melakukan komunikasi politik dengan partai-partai parlemen, kita kan juga melakukan komunikasi dengan partai-partai non parlemen. Itu di awal dong. Oh, itu dari sebelumnya. Dan kita menggagas itu. Kami dari Partai Perindo menjadi inisiator untuk berkumpulnya partai-partai non-parlemen. Maka pada waktu itu ada gagasan penting adalah bagaimana kita terus
mewacanakan, menarasikan sebuah koalisi besar dalam partai-partai non-parlemen itu. Yang lainnya adalah terkait dengan bagaimana membangun sebuah narasi besar kebangsaan. Karena ini yang penting kan gini, yang penting kan tidak hanya soal narasi bagaimana figuritas. Kalau soal figuritas bisa jadi last minute saja Kiai Ma'ruf bisa terpilih menjadi capres. Tapi bagaimana gagasan atau narasi besar untuk 2045 ke depan atau pasca 2024 ini. Ini yang harus kita bangun. Apa yang memang ingin kita persembahkan untuk Indonesia. Nah, ini yang saya pikir menjadi poin yang sangat strategis yang harus kita kuatkan selain soal figuritas. Figuritas penting karena kita butuh juga orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang hebat, tapi tetap harus ada narasi yang memang narasi kebangsaan yang memang harus kita kuatkan di sana. Dari pertemuan Pak Haritanu dengan Ketum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di depan media massa muncul statement bersama nih mengenai wacana koalisi besar, ya kan? Muncul kesan Perindo sebagai satu-satunya partai non parlemen yang sudah sangat serius membahas peluang kerjasama dalam mewujudkan koalisi besar. Itu jadi, bagaimana posisi Perindo di tengah koalisi partai-partai parlemen dan apa kepentingan Perindo dalam hal ini? Ya, saya pikir tadi kepentingan kita kan kepentingan bagaimana kita membangun sebuah energi kebangsaan yang memang lebih baik lagi ke depannya kan gitu. Nah, ruang itu kan sudah ada. 2 periode zamannya Pak Jokowi ini kan sudah dibangun kan gitu. Kita masuk di dalam koalisi Pak Jokowi kan, pemerintahan Pak Jokowi di dalamnya. Kan saya pikir satu hal yang sangat penting ini soal kontinuitas, kesinambungan. Ini kan penting sekali membangun itu. Nah, sehingga partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi ini kan tentunya membangun sebuah mekanisme bagaimana pola-pola kesinambungan ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai ini terputus loh. Kan yang sudah dilakukan pada zaman sekarang ini Pak Jokowi ini infrastruktur misalnya. Kenapa ini tidak dikuatkan lagi ke depannya? Faktor misalnya kesehatan, faktor misalnya pendidikan dan lain sebagainya, kenapa tidak dikuatkan? Nah, ini yang saya pikir itu dibangun dalam sebuah kerangka membangun koalisi bersama, koalisi besar itu ya. Tapi kan tidak juga harus mengarah kepada konteks figuritas tadi kan kayak gitu. Itu kan nanti pasti yang penting ada satu kesamaan visi frekuensi dulu ya yang ada dengan partai-partai koalisi dan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apakah itu juga salah satu pembicaraan koalisi besar itu ya, Kang ya? Yang dibahas oleh Pak Haritanu dengan Pak Presiden Jokowi ketika pertemuan tanggal 26 April kemarin. Oh, yang waktu yang pasca Lebaran ya? Iya, pasca Lebaran itu. Yang saya tahu dan saya coba konfirmasi. Boleh sedikit dong, Kang. Yang saya tahu dan saya konfirmasi kepada Pak Ketum, Pak Haritanu. Oke, ini langsung dari Ketum nih. Langsung dari Ketum ini. Ini murni silaturahmi Idul Fitri. Murni halal bihalal. Wah, kalau itu Pak Ketum ngomong ke media juga halal bihalal. Iya, betul. Politik. Seperti itu. Jadi pembicaraannya ya tidak terkait dengan hal-hal yang lain. Jadi Pak Ketua Umum diberikan waktu oleh Pak Jokowi ya untuk tadi silaturahmi ya paling ngobrol-ngobrol agenda kebangsaan ya mungkin yang normatif yang ada seperti itu. Tapi intinya adalah silaturahmi Idul Fitri. Jadi di situ. Jadi tidak membahas soal-soal yang lain. 1 jam. 1 jam loh, Kang. Ya mungkin ada hal-hal lain ya di luar itu. Kita tidak tahu kan, misalnya ngomongin soal bisnis, ngomongin itu kan kita tidak tahu. Tapi kan pertemuan itu dilakukan nggak berdiri di ruang kosong ya, Kang. Ada sebuah kejadian besar juga sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya tuh PDI Perjuangan mengumumkan capres tunggalnya itu Ganjar Pranowo dan Pak Presiden Jokowi juga hadir dalam pengumuman itu kan. Apakah jangan-jangan Perindo juga sudah mulai berkomunikasi dengan Pak Presiden Jokowi mengenai pencapresan Pak Ganjar? Sejak awal pada waktu diumumkannya atau pada waktu ulang tahun ke-8 kita, yang pada waktu itu Pak Jokowi juga hadir kan, Ketua Umum sudah memberikan statement bahwa kita akan mengikuti arahan dari Pak Jokowi kan seperti itu. Dan ini juga dalam rangka membangun sebuah kontinuitas, membangun sebuah sikap politik yang memang ada, yang ini bagian dari komitmen koalisi yang mendukung Pak Jokowi itu sendiri kan. Jadi saya pikir wajar-wajar saja kalau memang itu muncul dalam konteks pembicaraan-pembicaraan yang ada di sana seperti itu. Nah, bahwa misalnya ada sekarang kita apresiasi ya, misalnya Mas Anies sudah diusung, terus Pak Prabowo sudah diusung. Nah, kemarin Mas Ganjar juga sudah diusung. Saya pikir kita harus apresiasi dengan ini. Nah, nanti kita juga tentunya akan mencoba melihat mana yang memang menjadi bagian penting Partai Perindo ada di dalamnya seperti itu. Tapi yang pasti
keputusan politik Partai Perindo dalam peta pertarungan Pilpres 2024 itu mengikuti arahan atau sinyal dari Pak Presiden? Ya, Jokowi. Ketua Umum menegaskan seperti itu. Ini kan kita melihat Partai Perindo ini, Kang, makin banyak tokoh bergabung ya dengan Partai Perindo belakangan ini ya. Tentu gongnya berawal dari Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majidi yang diangkat menjadi ketua harian. Itu tahun lalu juga ya, 2022. Selang berapa bulan setelah saya masuk. Iya, beda-beda 4 bulan kalau nggak salah. Lalu ada Wakil Ketua DPD RI, Pak Mahyudin, yang sebagai Ketua juga Dewan mantan, Pertimbangan. dua-duanya nih orang Golkar dulunya nih. Iya. Lalu ada juga yang baru-baru ini mantan Kepala BNN, seorang purnawirawan Oh, polisi, Pak Anang. Ya. Pak Anang Iskandar, Komjen, purnawirawan. Ini kan? Nah, ini kan yang juga disinggung oleh Pak Jokowi waktu ulang tahun kemarin. Luar biasa Pak HT membawa gerbong-gerbong panjang ini. Kan? Ini apa sebetulnya komunikasi yang dibangun Pak Haritanu dengan tokoh-tokoh ini? Ya, patut kita lihat bahwa dalam sebuah partai politik yang ada untuk kita menuju sebuah konsentrasi, hal yang sangat penting itu kan adalah magnet elektoral. Di dalam sebuah pemilu itu magnet elektoral ini menjadi hal yang sangat penting, kan gitu. Nah, apalagi dengan sistem yang terbuka seperti sekarang kan kayak gitu. Oleh karena itu, dengan masuknya para tokoh ke dalam Partai Perindo, ini menunjukkan bahwa tadi partai kita adalah partai inklusif, kan kayak gitu. Partai kita yang memang banyak menjaring tokoh-tokoh. Berarti dengan partai kita adalah partai yang real seperti itu. Ya, sehingga banyak tokoh-tokoh yang memang ikut bergabung di dalam aktivitas dan garis politik dari Partai Perindo. Dan itu menjadi energi besar buat kita. Itu adalah sebuah magnet elektoral yang memang sangat penting sekali dalam aktivitas kita. Gitu. Ya kalau dalam politik kan pasti ada juga pembagian di situ ya. Tentunya apa sih yang dijanjikan kepada para tokoh-tokoh besar ini, nama-nama besar ini oleh Pak Haritanu atau oleh Perindo secara kelembagaan partai kepada mereka? Ya, yang pasti kan bahwa partai itu adalah untuk menuju kekuasaan kan seperti itu. Bagaimana kita merebut kekuasaan. Kalau saya meminjam bahasanya Pak Haritanu, kalau misalnya partai itu tidak merebut kekuasaan, itu sama dengan ormas. Dia hanya memberikan saran, pendapat dan lain sebagainya. Itu harus merebut kekuasaan. Nah, saya pikir ya dengan sejumlah tokoh-tokoh yang ada saat ini, ya saya pikir ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bagaimana kita merebut kekuasaan. Sehingga dengan gerbongnya yang cukup panjang seperti itu kan bisa menarik simpati masyarakat, dan masyarakat akan melihat bahwa oh iya ternyata Partai Perindo itu didukung oleh tokoh-tokoh potensial yang memang punya kapasitas, yang punya integritas, dan memang dia menjadi bagian yang penting dalam aktivitas yang dilakukan untuk proses pemilu sekarang. Nah, ini yang saya pikir menjadi poin pentingnya di situ. Menarik tokoh-tokoh yang punya gerbong panjang itu, yang padat gerbongnya, dan kedua juga mengikuti arahan Pak Jokowi. Itu 2 poin ya, Pak. Untuk merebut kekuasaan itu ya. Untuk mendapatkan kekuasaan itu, yang pertama tadi kan tokoh-tokoh itu masuk, yang kedua ikut arah Pak Jokowi. Kalau gitu. arah Pak Jokowi kan lebih kepada mekanisme proses pencapresan. Itu yang memang menjadi poin strategisnya di situ. Dalam pandangan Perindo nih, Kak, sebesar apa sih pengaruh Pak Presiden kita ini, Pak Jokowi ini, dalam peta percaturan politik 2024 ini? Sebegitu pengaruhnya kah Presiden Jokowi sampai Pak Haritanu mengatakan kita ikut aja sama Pak Jokowi? Ya, karena ini fatsun politik ya. Ini fatsun ya, bahwa kita masuk dalam koalisi besar mendukung Pak Jokowi untuk menjadi presiden saat ini kan seperti itu. Jadi konteks tersebut yang harus kita bangun seperti itu. Jadi garis politik, garis kebijakan yang memang ada itu menjadi bagian penting yang memang ada di kami di Partai Perindo sendiri. Gitu. Jadi saya pikir tentunya kebijakan-kebijakan yang memang ada di Pak Jokowi itu juga kan menjadi bagian yang kita sampaikan juga kepada Pak Jokowi dalam konteks aktivitas kebangsaan yang ada. Misalnya soal policy, soal kebijakan. Misalnya soal aktivitas yang ada di dalam keseharian, misalnya baik itu soal ideologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi ini yang memang menjadi poin strategisnya di situ. Kenapa kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas yang ada. Kan kita tidak mau juga menjadi orang yang memang tidak tahu hal yang memang ada di dalam satu dinamika kelompok yang ada kan seperti itu. Tahu-tahu keluar kayak gitu kan tidak pas lah kalau seperti itu. Nah, ini saya bicara mengenai
target spesifiknya Perindo nih. Ya. Untuk pemilu legislatif 2024 ada target spesifiknya untuk perolehan kursi atau untuk di DPR RI sendiri? Yang pasti kita harus masuk Senayan. Yang pasti itu. Itu pasti. Karena saya dengar itu targetnya di atas 60 kursi. Ya, kita ambil kebijakan, Pak Hari memberikan kebijakan bahwa kita harus mencapai double digit atau 10% lebih, kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita konversi dengan kursi minimal 60 kursi. Double digit dalam arti persen itu. Persentase Okay. Suara yang memang Ya. ada, kan seperti itu. Berarti itu bisa melampaui perolehan kursinya partai-partai menengah sekarang seperti Ya, P3. Kalau misalnya kita targetkan satu dapil satu kursi, kan sekarang ada 84 dapil misalnya, kan 84 kursi kan seperti itu. Tapi kan ada juga dapil-dapil yang memang mungkin importnya agak keras kan di situ kan. Jadi target kita ya dengan 60 kursi pun minimal itu sudah luar biasa. Dan bagaimana kesiapan di bawah, Kang? Nah, kader-kader kita di bawah itu. Banyak strategi yang kita lakukan selain tadi soal kita punya caleg-caleg petarung, caleg-caleg potensial, tokoh-tokoh besar seperti itu, ya kita juga menggunakan media-media, jejaring dan juga mekanisme serangan-serangan darat yang ada itu kan juga kita lakukan secara langsung kepada masyarakat tanpa kita juga harus melihat bahwa ini hal-hal yang memang perlu kita coba push lebih jauh lagi kan seperti itu. Karena saya yakin masyarakat sekarang sudah cerdas. Apalagi sekarang 53,8% ini zilenial milenial. Iya, Masyarakat hampir 60%. Hampir 60% ini zilenial milenial 17 sampai 39 tahun. Ini masyarakat yang terdidik loh. Jadi ya saya pikir akan melihat partai mana yang memang punya kans dia akan menjadi partai masa depan. Dan Perindo menjadi bagian terpenting untuk menjadikan partai Perindo menjadi partai masa depan. Ini menjadi poin penting. Menurut Perindo sendiri, ini kan ada wacana ya Kang ya, untuk Pilpres itu dibuat hanya satu putaran. Atau kalau bisa ya tidak usah banyak calon. 2 paslon aja sudah cukup baik karena efektivitas juga efisiensi biaya. Perindo sendiri berharap Pilpres ini berjalan berapa putaran? Ya, kalau putaran kan tergantung pasangan calon. Ya, makanya itu pasti kan nanti kan berkaitan juga dengan kalau dilihat dari threshold-nya 2019 itu maksimal 4 calon tuh bisa jadi. Bisa jadi. Tapi saya katakan tadi bahwa sekarang itu masih dinamis. Ya nggak? Jadi bisa jadi sekarang, kan kalau kita lihat sekarang ada 3 nih. Ada Mas Anies, Mas Prabowo, terus Mas Ganjar kan sebenarnya ada 3. Tapi kan bisa jadi nanti ada 4, bisa jadi nanti ada 2 kan gitu. Bisa jadi 2 kan kayak gitu. Jadi kita belum tahu dinamika yang memang terjadi dalam perpolitikan sampai nanti menjelang pendaftaran pasangan calon di bulan September Oktober kayak gitu. Jadi ini masih dinamis, masih cair sekali kayak gitu. Nah, makanya yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana upaya-upaya koalisi ini betul-betul koalisi yang memang membangun sebuah faktor yang sangat luar biasa buat masyarakat. Jadi selain narasi figuritas, narasi besarnya harus dibangun. Ya, Perindo kan terlibat juga dalam pembentukan koalisi itu ya, dalam arti ada peran di situ dalam pembentukan. Ya, saya pikir poros tadi. Kita ingin, karena namanya juga Partai Persatuan, kita ingin mempersatukan berbagai kutub yang ada, yang mudah-mudahan kita akan menjadi jangkar yang memang masuk di dalam yang mempersatukan koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Indonesia Raya dari koalisi besar. Ya apapun lah pokoknya, tapi yang pasti kita coba melihat mana yang memang punya kans untuk tadi bahwa kita juga ingin punya andil di dalam aktivitas di parlemen dan kita ingin mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya di parlemen, kita masuk parlemen, kita masuk Senayan seperti itu, kita punya kursi di DPR RI. Dan juga kita punya bagian terpenting untuk mengusung calon presiden wakil presiden. Suka tidak suka dengan pemilihan serentak sekarang, kotel efek menjadi hal yang sangat penting. Efek ekor jas itu menjadi sangat penting. Karena itulah dalam berbagai survei Perindo juga ada di atas 4% karena juga kotel efek tadi dengan Pak Jokowi tadi ya, menyatakan diri bersama Pak Jokowi. Jadi semakin tinggi juga elektabilitas di berbagai survei. Ya bisa seperti itu ya karena memang kita menjadi bagian di dalamnya. Ya
Juga karena usaha-usaha yang memang kita lakukan seperti itu. Ini belum calon anggota legislatif, bakal calon anggota legislatif yang turun ya. Kita upayakan kalau misalnya sudah firm, sudah fix, kita daftarkan calon anggota legislatif ke KPU, maka sejak itu pula mereka bergerak untuk memberikan perhatian dan simpati kepada masyarakat seperti itu. Satu lagi, Kang, ini kan lagi berproses di Mahkamah Konstitusi nih. Ya. Proporsional terbuka atau tertutup. Perindo sendiri apa sikapnya mengenai ini? Kalau saya sih mau proporsional terbuka atau tertutup kan ya bukan kita ini ya kita tunggu hasilnya saja. Tapi kalau misalnya melihat kondisi-kondisi sekarang kan juga hakim harus melihat bacaan-bacaan yang ada, bacaan di tahapan pemilunya, bacaan yang ada di masyarakat, bacaan yang memang ada dalam konteks aktivitas proses turbulensi politik yang memang ada. Saya pikir itu dibaca secara komprehensif oleh Mahkamah. Dan menurut Perindo sendiri, bacaannya saat ini seperti apa? Masyarakat animonya kemana tuh? Kalau dilihat dari hasil survei kan masih tetap ke proporsional terbuka. Seperti itu. Saya tidak tahu tapi hasilnya. Tapi kalau Perindo siap saja. Dua-duanya mau tertutup, mau terbuka. Kanan kiri, oke. Oke, Kang Ferry. Makasih banyak atas waktunya Kang Ferry dalam wawancara Akurat Talk ini. Dan kawan Akurat, demikian dulu perbincangan kita dalam program kali ini. Kita akan bertemu dalam episode-episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang. Thank you. Siap.